Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajarnya? Masih, Bu. Apakah ada yang ingat sejak minggu lalu? Tentang bank syariah sama bank konvensional, Bu. Apa itu lagi? Bang saya Asuransi tentang asuransi sama riba, Bu. Ya, sama orangnya. Riba adalah permainan jamanan dengan transaksi jual beli, Bu. Baik, di sini akan menjelaskan tentang kita wali masalah wali matur. Next. Iya. Next. Ada yang tahu apa itu kirpa? Nah, itu ilahan pinangan. Betul. Itu apa yang kita tadi? Kirpa berasal dari kata yang berhubung katakan kalau kitabah artinya adalah pinangan. Menurut istilah syarat kirpa adalah kebutuhan atau kebutuhan seorang laki-laki atau seorang perempuan untuk agar mau kawin dengannya dan laki-laki itu datang kepada perempuan yang bersangkutan atau keluarganya serta menjelaskan keadaannya serta berkaitan apakah yang akan dilakukan dengan surat sesuatu yang masing-masing. Jadi kita ini adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan itu agar mau menikah dengannya. Next. Kedua itu mendapat upah dan nikah. Mendapat upah dan nikahnya dampak itu menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Dan kedua itu kita membahas tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menurut Imam Syafi'i khitbah nikah merupakan salah satu yang penting dalam pernikahan. Menurutnya khitbah merupakan cara yang sah untuk menyatakan niat dan keseriusan seseorang untuk menikah dengan seseorang. Yang kedua itu Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwa khitbah nikah adalah suatu kewajiban dalam Islam. Bagi Imam Malik ini, pernikahan itu bisa dapat dilakukan melalui proses khitbah asalkan ada. Menurut Imam Malik ini, pernikahan dapat dilakukan tanpa adanya nikah, asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak serta wali dan dia dari seorang perempuan. Tentunya itu Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi ini sama dengan Imam Malik, ia berpendapat bahwa nikah itu tidak wajib dalam Islam. Bagi Imam Hanafi ini, yang terpenting dalam pernikahan adalah persetujuan kedua belah pihak serta izin dari wali wanita. Next. Tentu itu wali nikah. Ada yang tahu apa itu wali nikah? Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan izin atau persetujuan dalam pernikahan seorang wanita. Itu kata apa yang dikatakan Ustaz itu wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan izin atau persetujuan dalam pernikahan seorang wanita. Dalam hukum Islam, wali nikah memiliki peran yang penting dalam proses pernikahan. Ini termasuk macam-macam wali nikah. Sebelumnya itu wali nasab. Ada yang tahu apa itu wali nasab? Wali satu nasabku, maksudnya itu seperti ayah kandung, kakak kandung, saudara kandung. Ya betul. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan wanita yang akan menikah. Urutannya sebagai berikut: yang pertama ayah kandung, yang kedua kakak dari pihak ayah, yang ketiga saudara laki-laki atau mama atau adik saya dan seibu, yang keempat saudara laki-laki kakak atau adik saya, yang kelima anak laki-laki dari saudara saya dan seibu, yang keenam anak laki-laki dari saudara saya dan seibu, yang ketujuh saudara laki-laki ayah, yang kedelapan anak
Tentunya itu wali hakim. Yang kedua itu wali hakim. Wali hakim Yang kedua wali hakim itu yang Wali hakim menikahkan seperti dia tidak apa wali hakim itu contohnya contohnya seperti ayahnya meninggal dan saudara kandung. jadi diwalikan dari pihak yang itu yang berdoa wali hakim itu bisa wali hakim adalah wali yang berasal dari hakim atau kadis seperti kepala pemerintah, pemimpin atau orang yang memiliki kewenangan oleh kepada negara untuk menikahkan perempuan dan berwali hakim. Sebenarnya itu wali tahkim. itu apa wali hakim itu Wali tahkim ini adalah wali nikah yang diangkat sendiri oleh calon suami atau calon istri. Dalam akad nikah, seseorang bisa diwakilkan wali tahkim apabila wali nasab tidak berupa janda sebelumnya atau tidak memenuhi syarat serta tak adanya wali hakim, sehingga wali hakim baru boleh menikahkan apabila tak terdaftarnya wali nasab dengan wali hakim. Sebenarnya itu wali maula. Wali maula merupakan majikan dari seorang hamba sahaya yang ingin menikah. Dengan demikian apabila ada wanita yang berada di bawah hamba sahaya yang sebagai budak, maka majikan laki-lakinya boleh menjadi wali akad nikah bagi hamba sahaya untuk itu. Sebenarnya itu mahram. Nggak tahu kan mahram? Yang boleh menikah itu Mahram. tidak Mahram dia tidak boleh menikahi. Mahram menurut bahasa berarti berasal dari makna halal atau kata halal. Artinya segala sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Dalam Al Wasit disebutkan bahwa al-mahram adalah rumah, yaitu wanita yang halal menikahi. Sedangkan secara istilah agama fikih kata mahram didefinisikan sebagai wanita yang diharapkan untuk dinikahi secara permanen. Baik karena faktor pendapat, penyesuaian atau perbesaran. Ini sesuai dengan firman Allah. siapa saja wanita yang tidak boleh dinikahi Bu Yang pertama yaitu ada dalam surat An-Nisa ayat 23. Di antaranya ibu kandung, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki, dan anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tentu itu istri dan anak kandungmu. Sudah paham tadi? sudah Tadi itu next. Pembagian mahram ini ada 3, yaitu mahram karena nasab, mahram karena pernikahan, mahram karena penyusuan. Yang pertama itu kita akan bahas tentang mahram karena nasab. Mahram karena nasab ini merupakan satu mahram yang bersifat abadi. Maksudnya adalah pernikahan haram terjadi antara laki-laki dan perempuan selamanya meski apapun yang terjadi antara keduanya. Seperti halnya seorang ibu yang haram menikahi anak kandungnya sendiri atau anak perempuan menikahi anak ayah kandungnya sendiri. Mahram karena nasab dari pihak wanita dapat terinci sebagai berikut. Yang pertama ayah, laki-laki, yang ketiga saudara-saudara laki, yang keempat saudara paman, yang kelima saudara ibu paman, yang keenam keponakan dari saudara laki, yang ketujuh keponakan dari saudara dari perempuan. Sebenarnya itu mahram tentang pernikahan. Penyebab pemahraman abadi kedua adalah haram atau akibat adanya pernikahan, sehingga terjadi hubungan berdua mengatur atau orang tua. Jadi berikut ini adalah siapa saja mahram bagi wanita yang sedang menikah. Yang pertama yaitu ayah dari suami, anak laki-laki dari suami atau istri,
Yang ketiga suami dari anak laki-laki. Yang keempat suami dari ibu mertua. Sebenarnya itu mahram karena kehidupan. Dalam perkaranya kehidupan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga menyebabkan terjadinya kemahraman. Maka tidak semua kehidupan dapat menyebabkan kemahraman. Di antara syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama ialah air susu manusia wanita balik, yang kedua serta air susu dalam perut, yang ketiga minimal 5 kali penyusuan, yang keempat sampai kenyang, yang kelima maksimal 2 tahun. Next. Tentunya walimah terus. Kalau berdasarkan ini ya. Walimah terus sebenarnya dari dua kata yaitu walimah yang berarti berkumpul dan urus yang terdiri dari 3 walimah yaitu ain, ra, sin artinya perkawinan atau pernikahan. Walimah merupakan istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang bermakna dianggap khusus pernikahan. Sedangkan definisi yang terkenal dari kalangan ulama dari kalangan masyarakat umum, walimah terus diartikan sebagai pernikahan dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT atas terlaksananya akad pernikahan. Bukan nanya sudah nanya ibu, apakah wajib melaksanakan walimah terus ini? Sunat. Kenapa sunat? Itu kan Itu kan sangat wajib kalau dia mampu ya laksanakan, kalau nggak mampu ya hanya sekedar keluarga saja yang walaupun hanya orang terdekat saja untuk Yang itu jadi walimah terus ini tidak wajib. Kita boleh melaksanakannya apabila kita punya uang dan kita mampu untuk membayar pesta tersebut. Selanjutnya itu apakah menghadiri undangan walimah terus itu wajib atau tidak? Bu, menurut anak ibu menghadiri undangan walimah terus ini wajib atau tidak? Kalau kita undang wajib Bu, tapi kalau kita tidak undang nggak wajib. Betul. Iya, tapi kalau kita udah diundang kan kita nanti apa tuh rasanya kita udah diundang selesai gitu kan. Ya betul. Jadi menghadiri undangan walimah terus ini wajib atau baik. Kalau kita tinggalkan itu akan mengakibatkan dosa. Kemudian itu ada pun syarat-syarat yang menjadikan seorang muslim wajib menghadiri. Walimah terus ini ada 3, yaitu orang yang mengundang adalah kerabat atau saudara. Yang kedua menentukan orangnya. Maksud di sini jika undangan walimah terus ini bersifat umum, tidak menentukan orangnya, maka tidak wajib untuk menghadiri undangan tersebut. Dan untuk menghadirinya adalah fardu kifayah. Apabila orang baik telah menghadirinya, maka orang yang lain tidak wajib melakukannya. Tentunya itu tidak ada halangan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, misalnya sakit keras, tidak jelas, banjir dan sebagainya. Maka anak ibu sudah tahu apa yang disampaikan? Insya Allah sudah Bu. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa hikmah nikah adalah permintaan seorang laki-laki untuk permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan itu agar mau menikah dengannya. Tentunya itu tentang keseluruhan dan hikmah nikah ini ada 4. Yang pertama menurut Syafi'i, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Hanafi, yang keempat Imam Hambali. Tentunya itu wali nikah. Wali nikah ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan izin atau persetujuan dalam pernikahan seorang wanita. Dalam proses wali nikah memiliki peran ketiga proses pernikahan. Wali nikah ini ada 4. Yang pertama itu wali nasab, wali lahir, wali akhir, dan wali Allah. Tentunya itu
warahmatullahi wabarakatuh.